Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mencoba membuat video tutorial penggunaan aplikasi pelaporan untuk PSKS, Sumber Kesejahteraan Sosial, yang ada di lingkup Dinas Sosial Kota Palu, khususnya untuk jenis PSKS, PSM, TKSK, dan SDM PKH. Baik, kita mulai. Di sini telah disiapkan link untuk aplikasi tersebut. Nah, kita tinggal mengetik atau mengcopy paste link tersebut ke new tab, kemudian lakukan enter, maka akan langsung muncul halaman depan dari aplikasi tersebut. Kita bisa lihat di bagian atas ada hashtag Kemensos hadir, kemudian ada logo TKSK, logo PKH, dan logo PSM. Kemudian berikutnya ada email dari masing-masing akun aplikasi tersebut. Kemudian berikutnya di bawahnya ada kolom untuk menentukan jabatan dari masing-masing PSKS. Nah, isi kanan dari kolom tersebut ada tanda panah kecil. Kita bisa mengklik itu untuk melihat pilihan-pilihannya, pilihan jenis PSKS-nya. Di sini ada TKSK, PSM, dan pendamping PKH. Oke, saya akan mencontohkan TKSK. Pilih TKSK, klik, maka akan tampil seperti itu. Langsung TKSK. Di bawahnya ada kolom untuk memasukkan atau menuliskan nama. Di sini kita bisa tuliskan nama, nah, saya mencontohkan menuliskan nama saya. Kemudian berikutnya di kolom password. Nah, password ini telah ditentukan juga secara standar dari Prognas. Nah, ini tinggal dimasukkan, baru kemudian mengklik tombol berikutnya. Setelah itu akan muncul kolom untuk menentukan kecamatan. Kebetulan saya tinggal di Kecamatan Mantikulore, maka saya memilihnya Kecamatan Mantikulore. Kalau di kota ada 8 kecamatan, di antaranya adalah Kecamatan Mantikulore. Jadi saya memilih Kecamatan Mantikulore sebagai wilayah kerjasanya dan tempat domisili saya. Kemudian klik tombol berikutnya. Nah, di sini akan muncul kolom untuk memilih kelurahan, nama kelurahan. Nah, di samping kanan kolom ini juga ada tanda panah untuk memilih kelurahannya. Ketika kita mengklik ini akan muncul nama-nama kelurahan yang ada di Kecamatan Mantikulore tadi. Kebetulan ada 8 domisilinya di Talise Palangguni, maka saya memilih Talise Palangguni. Setelah itu baru kembali menekan tombol berikutnya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, menu-menu atau kolom. Ini adalah menu yang harus kita isi sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Pertama, di kolom pertama yang harus kita isi adalah waktu pelaksanaan kegiatan atau waktu aktivitas. Di samping kanan telah terdapat tombol untuk kalender. Jika kita klik tombol tersebut, maka akan muncul kalender ada di dalam. Di sini kita bisa langsung menentukan
tanggal berapa aktivitas itu dilakukan. Misalnya kalau dilakukan hari itu juga, maka kita bisa langsung mengklik tanggal hari itu. Tapi kalau misalnya dia di beberapa hari yang lalu, juga bisa, tinggal memilih tanggalnya tanggal berapa. Oke, kita mencontohkan misalnya sesuai dengan tanggal hari ini, tanggal 24 misalnya. Nah, setelah dipilih maka akan muncul seperti ini, bulan 2, karena memang formatnya bulan, tanggal, kemudian tahun. Jadi akan muncul bulan 2, tanggal 24, dan tahun 2022. Setelah menentukan waktunya, barulah kemudian kita menuju ke kolom berikutnya, yakni nama PPKS, nama pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Di sini kita tinggal memasukkan nama PPKS itu yang menjadi sasaran kegiatan kita tadi. Misalnya ini contohnya Ira. Kemudian setelah mengetik namanya atau menuliskan namanya di kolom ini, kita berlanjut pada kolom berikutnya, NIK PPKS. Jadi teman-teman harus jelas mengetahui identitas dari sasaran aktivitasnya. NIK-nya tinggal minta KTP-nya untuk mencatatkan NIK-nya. Kemudian NIK-nya dicatat di sini. Setelah selesai baru kita masuk nomor HP PPKS. Nomor HP PPKS itu tujuannya kenapa harus dicatatkan, mudah berkomunikasi ketika ada hal-hal yang sangat penting dan urgent harus kita komunikasikan dengan PPKS tersebut. Kalau memang tidak ada, kita harus mengupayakan setidaknya orang-orang yang terdekat yang bisa dihubungi ketika kita membutuhkan informasi atau harus memberikan informasi kepada pihak PPKS tersebut. Kemudian berikutnya ada kolom alamat PPKS. Nah, di sini harus dituliskan secara lengkap. Alamatnya jalan apa, nomor berapa, kelurahan apa, RT, RW berapa. Kemudian setelah itu kita masuk ke kolom berikutnya, yakni layanan PPKS. Layanan PPKS ini ada pilihan-pilihannya. Di sini kita tinggal klik tanda panah yang ada di sebelah kanan, maka akan muncul jenis-jenis PPKS. Jadi yang dimaksud layanan tadi itu adalah jenis PPKS-nya ya. Ada 26 item jenis PPKS, mulai dari fakir miskin sampai sadar terpencil. Nah, kita tinggal memilih. Misalnya fakir miskin, ya tinggal klik. Nah, fakir miskin. Kemudian setelah itu kita masuk pada kolom bentuk. Bentuk layanan itu adalah bisa tentang penjangkauan misalnya, atau bisa tentang pendamping. Kita bisa menuliskan bentuk layanannya adalah pendampingan, atau bentuk layanannya adalah penjangkauan, atau bentuk layanannya adalah pendataan. Nah, di sini kita tinggal menuliskannya di sini, misalnya dia penjangkauan. Nah, setelah itu kita masuk pada uraian. Nah, diuraikan apa saja yang dilakukan dalam proses penjangkauan itu. Inilah yang dimaksudkan dengan uraian. Setelah itu baru kita masuk foto diri PPKS. Nah, untuk memasukkan foto diri PPKS ini, sebelumnya kita harus mengambil gambar PPKS tersebut. Jadi bisa mengambil dengan kamera di HP. Kita mengambil gambar, lalu kemudian tersimpan di galeri. Nah, nanti ketika kita ingin memasukkan ke sini, tinggal mengklik tombol tambahkan file. Nah, setelah kita mengklik tadi tombol tambahkan file, maka akan ada menu ini,
Nah, bisa kita klik lagi, pilih file dari perangkat Anda, maksudnya misalnya HP. Nah, bisa kita langsung mengklik ini. Kebetulan saya membuat tutorialnya di komputer, jadi langsung muncul menu-menu ini. Nah, bisa dipilih di mana kita menaruh foto-foto tersebut. Nah, bisa. Nah, di sini ada foto-foto. Saya bisa langsung memilih foto-foto yang mana saja. Nah, ini yang dimaksud. Setelah kita klik, maka akan muncul di sini. Begitu juga berikutnya, kolom berikutnya foto dokumen PPKS. Nah, bisa kita sebelumnya telah gambar KTP misalnya atau kakaknya. Nah, difoto dulu, baru setelah tersimpan di galeri, kita bisa mengambil foto itu dari galeri dengan mengklik tombol ini. Kemudian sama dengan proses yang tadi, kita mengklik lagi, lalu akan muncul menu di mana kita tinggal memilih di mana foto itu tersimpan, kemudian kita mengambilnya dari sana. Baik. Nah, setelah itu selesai dan kita bisa mengklik tombol kirim. Nah, setelah kita klik tombol kirim, maka selesailah proses pembuatan laporan tersebut. Inilah seputar tutorial tentang pelaporan aktivitas PSKS di lingkup Dinas Sosial Kota Palu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.